Oke, kita lanjut lagi semuanya setelah kita sudah berhasil verifikasi ya, verifikasi email, kemudian masuk gitu ya. Nah, ini kan udah berhasil nih. Ini loginnya password, kemudian ya udah berhasil nih. Nah, sebenarnya kita kurang satu tahap sih, kurang satu tahap ya. Dimana coba kita login, ini kan masuk nih ke home ya. Berarti ini udah dianggap verified. Ya, kalau kita buka di bak konsol di sini dianggap email verifiednya udah true dan dia diarahkan ke home gitu. Nah, coba kita buat satu pegawai lagi yang belum terverifikasi, NIP-nya ngasal aja. Kemudian namanya Sandika. Di sini emailnya saya masukkan nah ini autocorrect ya. Nah, ini kurang bagus tuh. Untuk email, untuk text field nih harusnya autocorrect itu dihilangkan ya. Jadi dia biar nggak berubah-berubah tuh, seperti itu. Nah, itu biar nggak berubah, maka yang harus kita lakukan adalah di bagian di view-nya kita pasang di seluruh text field ya, nggak cuman di text field biasa doang. Di seluruh text field kita coba pasangin ada yang namanya autocorrect seperti ini ya, autocorrect apa gitu. Nah, cuman biar semua text field bisa kedetek, jadi kita coba copy ini aja, text field ini kita tambahin di sini, di search secara global. Nah, text field ini ada di out, ada di profile. Nah, semuanya kita tambahin di sini, kita replace, kita tambahin auto correct ya. Di sini kita tambahin auto correct titik false. Nah, ini kita copy, ini kita cut maksudnya. Kita masukin di dalam sini biar semuanya kita tambahin. Kita replace. Nah, maka semua text field yang ada di seluruh folder ini itu ada autocorrect false gitu. Nah, ini kita save aja, coba kita restart. Jadi kalau di sini saya masukin email yang tadi, ini udah nggak autocorrect lagi ya. Jadi harus pas gitu. Ini coba saya masukin dengan email Kuldi Project biar masuk lagi @gmail.com. Kemudian passwordnya adalah password. Kita login, masuk ya. Seharusnya stepnya adalah kita coba bikin lagi NIP yang baru, namanya Panjul misalnya, atau enggak Dika deh, jangan Panjul, Dika. Emailnya sandika@rahardi@gmail.com. Nah, ini saya tambahin pegawai. Nah, saya berhasil menambahkan pegawai di sini, Sandika Rahardi, email verifiednya masih false dan udah kekirim berarti ya. Jadi kalau kita buka Gmail, saya buka Gmail atau saya buka di Google Chrome. Ini saya masuk sebagai Sandika dan saya buka emailnya. Harusnya nih ada nih email verifikasi nih. Ya, di email yang paling atas itu sudah ada di sini. Nah, ini email verify-nya. Tapi ini belum saya klik ya. Coba saya restart dulu. Kemudian saya login dengan Sandika di sini. Sandika.rahardi@gmail.com. Kemudian passwordnya adalah password. Kita login. Nah, kan ini belum verifikasi email. Nah, bagaimana dengan orang yang nggak sengaja menghapus pesan ini? Bahkan di bagian mana? Di bagian ini sampah ya. Ini juga kehapus nih ya. Di sini kita hapus delete forever. Berarti emailnya udah nggak ada sama sekali gitu. Nah, gimana caranya dia bisa verifikasi itu padahal emailnya hilang? Nah, berarti kita kurang satu step di bagian sini. Kita kurangnya adalah kita coba masuk ke bagian login controller. Jadi pas di bagian default dialog di sini kita butuh satu action, bukan action sih, dua buah button ya. Yang pertama kita menggunakan outline button. Ini buat cancel ya. Ini buat cancel berarti kita langsung get back aja buat nutup dialognya. Buat nutup ini ya, kalau misalnya ini kita cancel text gini. Ini adalah cancel. Misalnya kayak gini. Kita save. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita login. Nah, ini cancel nih.
kita klik, nah itu akan nutup ya, karena ini get back. Get back di sini bisa kembali, bisa buat nutup atau buat tutup dialog. Itu juga bisa ya. Bisa buat tutup dialog juga bisa, buat kembali juga bisa. Kita klik. Nah, harusnya ada dua buah button. Yang pertama cancel, dan yang satu lagi button buat kirim email verifikasi ulang gitu. Jadi kita duplikat aja. Di sini fungsinya nanti dulu. Di sini kita pasang seperti ini. Ini adalah kirim ulang. Ini kita jangan pakai outline button buat ngebedain, kita pakai elevate button aja. Kita save. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau kirim ulang itu bisa nih, nanti kita dapat email baru ya. Gitu. Nah, gimana cara kirim ulang? Cara kirim ulang ya sebenarnya fungsinya sama aja. Ya, kita ambil dari user dulu, karena user ini udah pasti ada ya, tidak sama dengan 0 di sini. Maka kita tinggal masuk ke user, kita tinggal send email verification. Sesimpel ini. Cuman dia butuh nungguin ya. Jadi kita harus tungguin dia. Dan await ini ada di fungsi asinkronus. Jangan lupa ini ada kemungkinan dia error ya, ada kemungkinan error, maka kita perlu try and catch ya, kalau misalnya kita nggak bisa kirim ulang itu. Kalau misalnya dia error, maka yang harus kita kasih peringatan adalah ini judul terjadi kesalahan, kemudian pesannya itu adalah tidak dapat mengirim email verifikasi gitu ya, tidak dapat mengirim email verifikasi, contohnya seperti itu. Hubungi admin gitu, hubungi admin atau customer service, misalnya kayak gitu. Sesimpel ini ya. Jadi kalau misalnya dia berhasil, ya udah, dia mau ngapain nih kalau udah berhasil? Kalau berhasil ya kita harusnya tinggal tutup ya. Kita tutup juga nih get back buat nutup dialog juga di sini. Buat nutup. Kemudian setelah kita tutup si kotak yang tadi yang infonya, kita kasih info bahwa kita telah berhasil ya. Pakai ini kita kasih berhasil misalnya gitu. Berhasil kirim, berhasil aja gini. Nah, ini isinya adalah pesannya telah, atau enggak kami ya, di sini kami telah berhasil mengirim email verifikasi ke akun kamu, kayak gini, ke akun email verifikasi ke akun kamu ya, kayak gitu misalnya. Kami telah berhasil mengirim email verifikasi ke akun kamu ya, cek email gitu misalnya. Udah kayak gini aja. Oke, kalau misalnya udah selesai, coba kita klik login. Coba kita buka di bak konsol buat ngecek apakah kita berhasil. Di sini kita coba klik login, udah kebuka. Di sini emailnya masih kosong ya. Kita coba kirim ulang. Nah, berhasil, kami telah mengirim. Nah, ini kalau misalnya udah ada nih sekarang verify email yang baru gitu ya, yang baru kita kirim ulang. Kalau misalnya udah, berarti ini tinggal diklik aja. Berarti ini udah berhasil ke verifikasi lagi nih akun yang Sandikar Hardi. Nah, karena dia passwordnya password, kalau kita login itu rentannya adalah teman kita juga tahu passwordnya kita tuh password gitu, karena secara default password. Yang harus kita lakukan adalah gimana caranya kalau passwordnya password, kita harus suruh dia ganti password dulu sebelum dia masuk ke home kayak gitu. Nah, yang pertama kita perlu page baru buat new password ya, new password. Kita bikin page aja namanya new password. Kita close. Jadi di sini kalau dia berhasil login di sini ya. Kalau dia berhasil login, dia sebelum masuk ke home kita tanya dulu apakah sebenarnya passwordnya dia yang diisi teksnya itu sama dengan password.
Nah, kalau dia sama dengan password, maka kita jangan langsung masuk ke home, kita arahkan dia ke bagian apa? Ke bagian new password ya. Kayak gitu. Selain itu, else, maka kita arahkan dia ke home ya. Berarti ini udah ganti password. Nah, kalau di new passwordnya, coba kita save, kemudian kita reload. Di sini saya login dengan kuldiproject@gmail.com. Kemudian passwordnya adalah password login. Nah, kita masuk ke new password. Jadi kita disuruh ganti password nih biar nggak rentan ya. Buat ganti passwordnya gimana? Ya sebenarnya simple aja. Ini adalah new password. Kemudian di sini kita kasih list view. Kemudian padding, add inset, titik all 20. Buat kasih jarak, kita kasih text field. Pertama autocorrectnya kita false. Dan kita kasih decoration, input decoration. Di sini input decoration. Nah, ini kita kasih border, outline, input border. Kayak gini. Labelnya ya, kita butuh label. Ini adalah new password. Sesimpel ini sebenarnya. Ini kita kasih koma biar lebih rapih. Nah, passwordnya mau yang baru passwordnya apa gitu. Jadi ini kita pasang elevate button buat proses new ganti password ya. Di sini childnya kita kasih teks aja. Tulisannya adalah continue. Sesimpel ini. Kita save. Nah, ini mungkin kita kasih jarak ya. Kita kasih jarak size box height 20. Kita save. Nanti kayak gini. Jadi new passwordnya baru apa? Nah, ini kita tinggal proses di sini. Prosesnya kita masuk ke bagian new password controller. Ini kita buat nih void new password gitu misalnya. Kita pasang asinkronus karena dia butuh out ya. New password ini kita jalanin di bagian sini. New password. Oh, sorry, masuk ke controller dulu, kita panggil new password seperti ini. Oke, sip, udah semua. Kemudian di sini kita tinggal ganti password. Cara ganti password itu ya. Cara ganti password sebenarnya pas kita masuk ke bagian new password, kita sudah dipastikan bahwa kita sudah berhasil login ya. Email verified-nya udah true, cuman dia diarahkan ke new password. Jadi sebenarnya kita sudah bisa dapat nih ya. Jadi kita masuk ke Firebase out dulu. Kita buat instance-nya. Firebase out instance. Jadi kalau di bagian out di sini kita punya current user sekarang dan ini udah pasti ada. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena yang masuk ke new password ini udah pasti dia udah berhasil login. Kalau udah berhasil login, maka si Firebase ini menyimpan current user yang sekarang gitu. Nah, ini tinggal kita change password, update password ya dengan password yang baru. Password yang baru adalah di sini. Mungkin kita butuh text editing controller. Ya, ini adalah new password controller. Text editing controller. Kita panggil aja dari sini. New passwordnya adalah kita panggil teksnya. Tapi kita harus ngecek ya. Jangan sampai password yang baru ini itu empty. Kita harus ngecek is not empty, baru dia ngejalanin ini. Ganti password itu butuh loading juga, jadi kita tungguin dia sampai dia selesai. Nah, ini kita handle nih kalau misalnya dia get snack bar ya, terjadi kesalahan, misalnya pesannya adalah password baru wajib diisi. Nah, kayak gitu. Nah, dan juga kita cek lagi passwordnya, jangan sampai password lagi ya. Jika teksnya ini tidak sama dengan password, maka dia akan dieksekusi. Tapi kalau selain itu, maka kita kasih warning lagi dia. Password baru harus diubah. Misalnya kayak gini. Jangan password lagi. Misalnya ini bahasa non formal ya.
jangan password kembali misalnya. Kayak gitu, dikasih tahu sama dia, jangan password kembali gitu. Nah, kemudian kalau misalnya udah ganti password, yang harus kita lakukan adalah ya tinggal masuk deh, login ke, sebenarnya kalau mau update password kita logout dulu ya. Jadi kita harusnya kita logout dulu. Sebenarnya kita masuk ke out titik sign out ini. Kita logout ya. Seperti ini. Kemudian kita kita mau otomatis masuk ke home atau mau dia suruh login lagi dengan password yang beda. Nah, ini ada dua kondisi. Kalau kita mau logout ya kita arahin aja ke, balik lagi ke login ya, routes titik login, kita balikin lagi ke login. Nah, ini udah sesimpel ini. Tapi kalau misalnya dia otomatis habis update password masuk ke home biar dia nggak repot-repot ya bagi user experience ya, maka sebelum kita logout kita harus simpan dulu emailnya, string emailnya tuh dia apa gitu. Dan password baru kan kita udah punya dari sini ya, emailnya itu kita ambil dari out user, current user di sini. Kita ambil email seperti ini. Nah, ini udah pasti ada emailnya. Nah, ini adalah emailnya. Pas kita sign out, udah selesai sign out, kita tinggal masuk lagi out titik sign in dengan email password. Emailnya dari email yang ini yang kita udah simpan. Passwordnya pakai password yang baru. Nah, tinggal kayak gini. Nah, ini juga pas sign in kita butuh wait ya. Kalau misalnya udah berarti tinggal kita masuk ke bagian home. Simple ini ya. Prosesnya kita sign out dulu karena dia habis update password. Kita simpen emailnya ya, atau sebelum dia update password kita simpen emailnya dulu, boleh kayak gini ya, biar nggak error. Terus kita otomatis sign out dan kita otomatis login. Kemudian kalau misalnya udah login, kita tinggal masuk ke bagian home. Udah deh, selesai nih proses ganti password. Nah, saya coba nih sekarang. Kalau misalnya saya passwordnya kosongin, kita login, password wajib diisi. Oh iya, di sini new password C ini kita belum pasang di sini ya. Di text fieldnya panggil dulu controllernya titik new password seperti ini. Nah, oke, ini udah selesai semua. Kalau kita coba buka di bak konsol, di sini kita kosongin, kita klik. Nah, ini password wajib diisi. Kalau password barunya saya samain password, saya continue. Nah, password baru harus diubah, jangan password lagi gitu. Nah, di sini mungkin kita pasang obscure text true biar dia nggak kelihatan nih. Kita coba save. Nah, biar kosong. Kalau dia password lagi dia bakalan error. Misalnya saya mau ganti password menjadi admin 123 atau admin aja deh. Misalnya saya pasang admin. Saya continue, yang terjadi adalah error nih. Wah, error. Kenapa error? Karena weak password ya. Kita ada weak password di sini. Kita nggak sembarangan bisa ganti password nih, karena harusnya di sini try and catch ya. Kita harusnya try and catch, kita simpan ya. Jika ini semuanya kita try di sini, jika berhasil kita biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya ada error ya, mungkin kita catch-nya menggunakan on Firebase out ya, Firebase out exception ya di sini. Kalau misalnya ada error, kenapa errornya? Mungkin kayak di login ya, karena weak password di sini, weak password ya. Passwordnya wajib at least 6 karakter ya, berarti dia error gitu. Nah, mungkin Firebase catch-nya ini kita copy aja. Kita pasang di sini. Di bagian mana tadi? Oh, ini ya. Jika dia wrong password, user not found atau weak password ya di sini, weak password. Jika passwordnya adalah weak password, maka kita kasih password terlalu lemah. Wajib atau enggak setidaknya 6 karakter. Misalnya kayak gini. Selain itu ya ini kita hapus saja. Jika weak password seperti ini ya.
Nah, kalau misalnya dia nge-catch error secara general seperti ini, kita kasih warning aja, tidak dapat membuat password baru, hubungi admin atau customer service, misalnya kayak gini ya. Kita save. Nah, ini udah semua. Coba nih kita ganti jadi admin. Sekarang udah ada warningnya, kita klik. Nah, password terlalu lemah, setidaknya 6 karakter. Ya udah, kita buat admin 1 2 3. Kita continue. Harusnya kita diarahkan ke home nih ya. Kalau misalnya udah continue, continue-nya belum. Sorry, continue-nya ini kita belum panggil ya. Di sini new password. Kita udah dipanggil belum? Oh, udah ya. Ini kenapa dia nggak masuk ke home nih ya. Kita coba continue. Apakah ada problem? Di sini seharusnya udah berhasil nih ya. Kita coba. Oke. Ini kita coba save. Coba kita restart dulu ya aplikasinya. Mungkin tadi kita nggak bener. Kita masuk dengan kuldi.project@gmail.com. Passwordnya adalah password. Kita login. Oke, ganti password di sini ya. Ini kita coba ganti password dengan password yang baru, admin 123. Kita continue. Nah, udah masuk ke home sekarang ya. Jadi kita udah berhasil masuk ke home dengan password yang baru. Kalau nggak percaya, ini kita coba restart. Kita kan tetap di login. Kita buka kuldi.project, kita @gmail.com. Passwordnya itu password. Harusnya ini udah salah nih. Nah, password salah. Password. Kita login. Passwordnya salah. Harusnya admin ya. Udah berubah nih. Admin 123. Kita login. Dia langsung masuk ke home karena passwordnya bukan password. Oke. Nah, ini udah kita handle buat new password. Selanjutnya mungkin apa nih? Kita bisa, ini kan sudah masuk ke bagian login ya. Ke bagian home. Kalau dia di restart, kenapa kita harus ada di login? Seharusnya dia bisa auto login. Mungkin pembahasan auto login kita next ke materi selanjutnya aja.